Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat cinta yang lain adalah asyik bersamanya. Ini menarik ya, kata-kata asyik ini kalau diserap dalam bahasa Indonesia jadi asik. Asik itu nikmat, nyaman, enak, senang. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kenikmatan yang sejati itu meskipun bermacam-macam bentuknya, sesungguhnya hanyalah dengan menyaksikan atau mendekat kepada Allah. Dan azab itu, walaupun beragam jenisnya, sesungguhnya hanyalah disebabkan oleh adanya hijab antara hamba dengannya. Jadi sebab azab itu karena adanya hijab. Sedang sempurnanya nikmat itu adalah engkau memandang wajah yang maha mulia. Nah, ini silahkan dicari kalimat ini di hikam. Jadi kenikmatan yang sejati adalah kedekatan kita dengan Allah, dan kepahitan azab yang paling pedih adalah adanya hijab, adanya jarak antara kita dengan Allah. Jadi, ya mengapa? Kita analogikan lagi ke orang-orang yang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu kan kalau terhalang bertemu dengan yang dicintai, itu pasti saja gelisah luar biasa. Atau kok dilalah malam ini bisa berdua bareng-bareng dengerin ngaji filsafat misalnya. Itu kan asik, bisa menikmati kebersamaan berdua. Sama, orang yang jatuh cinta pada Allah juga begitu. Melakukan apapun kalau merasa dekat bersama dengan Allah itu nikmatnya luar biasa, tapi yang sudah jatuh cinta. Tapi kalau terhalang, misalnya lupa atau lenyap kesadaran hadirnya Allah, ini kalau para sufi mereka gelisah luar biasa pasti. Pak, saya kok masih belum nyampe level itu? Ya memang belum. Ini para aulia, para siddiqin yang mampu nyampe level ini. Kalau kita masih berjuang menuju ke sini, ya paling tidak malam hari ini kita dapat referensi. Di antara rumusnya takholak bi ahlakillah tadi kan, cinta ilahiyah itu bisa kita manifestasikan dalam hidup kita di muka bumi ini sebagai orang yang penuh cinta, melanjutkan karakter Rahman Rahimnya Allah. Nah, jadi hakikat mahabbah, hakikat cinta pada Allah antara lain adalah asyik bersamanya. Kalau sedang sadar bersama Allah itu senang, bahagia, gembira. Kalau hati masih merasa risau dan sedih, itu karena masih ada yang menghalangi pandangan batin kita terhadap Allah. Teman-teman boleh menengok ke hatinya masing-masing, ke kedalaman diri masing-masing. Coba ditanya, hari ini teman-teman gelisah apa? Hari ini teman-teman risau tentang apa? Ada jawaban yang dalam. Versinya Syekh Ibnu Athaillah, kalau masih ada risau dan sedih dalam diri kita, kemungkinan Allah tidak hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Masih ada yang menghalangi pandangan batin kita di hadapan Allah. Mungkin terhalang oleh ambisi duniawi, mungkin terhalang oleh hasrat-hasrat keterikatan dengan yang selain Allah. Ini mudah menimbulkan orang risau dan sedih. Tapi kalau orang sepenuhnya sadar, sepenuhnya dekat dengan Allah, itu biasanya mengalami apapun, ditimpa apapun, tidak ada yang membuat dia risau dan sedih. Asal tidak kehilangan Allah. Ini kan persis seperti pernah saya jelaskan ketika Rasulullah munajat di Taif itu kan. Rasulullah itu ya dilempari batu di Taif itu waktu dakwah, ditaburi pasir, dikejar-kejar, diteriaki orang gila.
Tapi Rasulullah begitu istirahat di salah sebuah kebun kurma, beliau kemudian munajat, ya Allah, kesulitan, sakit, dan lain sebagainya yang aku rasakan ini aku tidak masalah, asal engkau tidak murka padaku. Jadi, ya Allah, aku mengalami sepahit ini tidak apa-apa, asal engkau ridho padaku, asal engkau tidak marah padaku. In lam takun ghadiban alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku, ya Allah, aku tidak peduli. Nah, ini jiwa yang penuh cinta kepada Allah. Jadi coba teman-teman ditengok ya, kegalauan, keresahan hati ini yang ada dalam diri kita ini sebabnya apa sih? Kalau hal-hal yang duniawi, ya menurut saya tidak harus digalaukan atau disedihkan sedalam itu. Kita selesaikan ya, kita cari solusi ya, tapi tanpa harus mengeluh, risau, sedih. Asal kita tidak kehilangan Allah. Jadi ujian kok nilainya jelek, ya saya belajar lagi biar nanti nilainya tinggi. Tidak harus terlalu sedih, terlalu risau. Asal Allah tetap ridho. Ya nilai saya jelek, tapi kan saya jujur Pak. Saya takut kalau nyontek nanti dimurkai Allah. Ini kan tidak kehilangan Allah namanya. Tidak apa-apa. Asal engkau ridho padaku ya Allah, ujian apapun aku terima. Nah, berarti apa? Cirinya mahabbah, hakikatnya mahabbah adalah rasa asyik bersamanya. Nikmat kalau dekat Allah terus itu. Dan ini saya bilang rasa. Kalau rasa itu kan tidak bisa dimanipulasi. Pura-pura senang tidak bisa. Senang ya senang, kita sendiri yang tahu. Teman-teman silahkan metani, silahkan ngecek dirinya sendiri-sendiri. Sudah nyampe di level itu apa dulu. Baik. Nah, ini selanjutnya hakikat mahabbah itu adalah membebaskan dan menyelamatkan. Jadi tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat dari hati kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan dan rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Jadi orang itu kalau dalam dirinya tumbuh rasa cinta pada Allah, otomatis dia terbebaskan dari banyak hal yang negatif termasuk syahwat. Jadi hawa nafsu, ambisi yang negatif, itu pasti kita bebas dari sana. Kenapa? Kita jatuh cinta pada Allah itu kan otomatis fokus kita untuk tidak membuat Allah kecewa, mencari ridhonya Allah saja. Dan itu ya otomatis yang baik-baik, yang mulia-mulia yang kita lakukan. Tidak perlu berat-berat berjuang, hati kita sudah tergeser pada Allah saja. Ajakan syahwat dan lain-lain mudah menaklukkannya. Jadi sebagaimana kita kan mudah memenangkan yang kita cintai dibandingkan godaan yang macam-macam. Jadi hakikat mahabbah yang selanjutnya adalah membebaskan dan menyelamatkan. Ya kalau kita menang dari ajakan syahwat, menang dari dorongan keburukan, tentu saja kita selamat, kita bebas. Jadi menarik ya teman-teman, kalau dalam dunia tasawuf itu makna kebebasan itu beda dengan yang kita pahami selama ini. Kalau kita kan sering menerjemahkan kebebasan itu kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi dalam dunia tasawuf, kebebasan itu adalah kita bebas dari belenggu hawa nafsu, kita bebas dari dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan. Kita bebas dari keterikatan-keterikatan selain Allah. Makanya kebebasan itu kalau dalam dunia tasawuf itu makom yang tinggi. Kalau teman-teman belajar Ibnu Arabi misalnya, di situ dijelasin ada makom namanya makom hurriyah. Hurriyah itu makom kebebasan. Ini makom yang tinggi. Kenapa? Kalau orang sudah nyampe makom hurriyah,
dia ini bebas dari kejajahan hawa nafsunya. Dia bebas dari keterikatan-keterikatan di luar dirinya selain Allah. Kalau kita kan masih banyak terikat macam-macam hal. Tapi orang yang cinta pada Allah, otomatis dia bebas. Dan pasti juga selamat, wong dia memang masuk ke ranah yang dekat dengan Allah. Baik, jadi mahabbah ternyata membebaskan kita dan menyelamatkan. Nah, ini teman-teman yang muda-muda kan senang dengan wacana-wacana kebebasan itu. Ternyata dalam dunia tasawuf itu kebebasan itu ditawarkan lewat jalur cinta, mahabbah. Padahal selama ini kan kita ngertinya kalau orang jatuh cinta itu jadi budaknya yang dia cintai atau mencintai. Ternyata cinta itu membebaskan, membuat orang terbebaskan dari egonya, dari hawa nafsunya. Baik, kita lanjutkan lagi biar dapat banyak malam hari ini. Nah, ada lagi hakikat mahabbah, yaitu hanya Allah yang tahu. Jadi saya bilang tadi ya, orang lain itu hanya bisa melihat gejala luar dari diri kita. Niatnya apa, motifnya apa, tujuan orientasinya kemana, itu hanya kita yang tahu. Dan Allah saja, termasuk mahabbah. Apakah ke masjid itu tanda-tanda seseorang sudah cinta pada Allah? Ke masjid terus-menerus misalnya. Bisa iya, bisa tidak. Hanya dia yang tahu dan Allah apa yang ada dalam hatinya. Ada kan ke masjid itu ya otomatis saja, mekanis saja, karena dorongan kewajiban. Ada yang ke masjid itu mungkin karena tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Ada yang memang cinta pada Allah. Jadi hanya Allah yang tahu kalau urusan batin. Maka teman-teman diminimalkan untuk menjudge, menghakimi batinnya orang lain. Karena kita tidak tahu. Jadi mungkin ada orang bikin sajen, bikin tumpeng, tapi niatnya apa? Apakah menduakan Allah ataukah hanya dalam rangka biar wisatawan banyak yang datang dan secara ekonomi nanti menguntungkan, ataukah itu dalam rangka ya melestarikan saja budaya tanpa niat apapun, ataukah itu ada macam-macam niatnya. Kita tidak bisa judgement yang ada dalam hati. Ya kita bisa menyebut gejalanya. Pak, itu ada orang dipukuli loh Pak. Nah itu kalian juga kan harus lihat motifnya, konteksnya, situasinya. Jadi tidak bisa kita judge sampai ke isi-isinya. Hanya orang itu yang tahu sesuai konteksnya masing-masing. Wong kadang-kadang orang pacaran itu ya pakai pukul-pukulan, pakai cubit-cubitan. Itu kan kita tidak bisa, wah ini tak lapor ke polisi ini kekerasan, kan tidak begitu. Wong itu ada motif dan niat yang berbeda. Nah, cinta juga begitu. Hanya Allah yang tahu. Tidak mesti loh yang misalnya ya jemput tiap hari, apel, nganter kuliah terus dan macam-macam itu terus, oh berarti dia jatuh cinta. Tidak mesti juga, kadang-kadang ya karena setia kawan saja misalnya. Kan alasannya bisa macam-macam. Yang dalam hati hanya Allah yang tahu. Makanya jangan dijudge. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan dilanggengkannya dalam keadaan demikian, namun lama ia tak mendapatkan pertolongannya, maka jangan engkau sampai meremehkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif atau cahaya indah seorang pecinta Allah pada
diri hamba itu. Allah yang tahu kalian itu sudah nyampe makom cinta apa belum. Batinmu itu mencintai Allah apa terpaksa saja. Kita juga jangan menilai orang lain. Kalau ada orang, wah orang ini solehnya luar biasa loh. Orang ini rajin puasa, rajin sholat malam. Tapi kok hidupnya susah terus ya, kok hidupnya sulit terus ya. Jangan-jangan Allah tidak cinta padanya. Paling-paling ini tidak diterima amalnya. Ini menilai orang namanya. Kata Syekh Ibnu Athaillah di aforisma ini, tidak, kamu jangan menilai seperti itu. Karena hanya karena engkau tidak melihat tanda-tanda cahaya atau cinta Allah padanya. Hanya Allah yang tahu. Mungkin itulah jalan Allah memuliakannya dan menyelamatkannya. Siapa yang tahu? Jadi hakikat cinta adalah hanya Allah yang tahu. Berarti apa? Yuk kita berjuang untuk diri kita. Jangan sibuk menilai orang lain. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Oh, kalau kamu masih dangkal, kamu ngertinya masih halal haram saja. Kayak saya ini loh, sudah sampai batin misalnya. Itu, yuk kita jangan ngisi rapotnya orang lain. Wong kita ini masih levelnya juga masih murid. Jadi mari kita perbaiki diri kita, khususnya menuju makom mahabbah tadi. Nah, sekarang ke babak selanjutnya. Kalau tadi hakikat-hakikatnya kita review sebentar ya. Hakikatnya cinta itu hanya Allah yang tahu. Cinta itu membebaskan, menyelamatkan. Cinta itu hakikatnya adalah kegembiraan, kebahagiaan bersama dia yang kita cintai. Cinta itu hadirnya kekasih dimanapun saja. Cinta itu kerinduan untuk selalu bersama. Cinta itu keikhlasan hanya untuk yang dicintai saja. Dan cinta itu anugerah darinya. Inilah hakikat-hakikat cinta yang penting kita ingat-ingat. Apakah makomku sudah cinta atau belum, Pak? Ya coba dicek tanda-tanda ini ada atau tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ya babak selanjutnya tentang menempuh jalan cinta. Kalau tadi hakikatnya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah? Nah, menempuh jalan cinta yang pertama adalah kita harus memposisikan diri sebagai hambanya. Ya, kalau bahasa Arab hamba itu abdun, abdinya. Jadi kadang-kadang ada yang menerjemahkan budaknya. Mungkin meskipun diksinya agak kasar ya, tapi maksudnya sama. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau akan menjadi hambanya. Dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jadi cirinya orang jatuh cinta itu dia menjadi hamba dari yang dicintai. Makanya Allah tidak suka kalau engkau mencintai selain dia. Mengapa? Karena itu berarti engkau menjadi hamba selain dia. Jadi cinta itu ya Allah saja satu-satunya. Ini kemudian kadang kan orang tanya, lupa. Lah kalau saya cinta orang tua, saya cinta anak, itu apa ya? Terus menghalangi cintaku pada Allah? Ya enggak. Tapi tetap meskipun kau mencintai orang tuamu atau mencintai anakmu atau mencintai siapapun, jadikan cintamu pada sesama itu
bekal untukmu mencintai Allah. Jadi, mari bersama-sama kita saling mencintai. Untuk apa? Untuk mencintai Allah, untuk memperoleh ridhonya Allah. Jadi tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hambanya, dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba apapun yang sifatnya duniawi, jadilah hambanya Allah saja. Untuk bisa total menghamba Allah saja, cintailah Allah. Kenapa ya? Rumusnya tadi, orang yang jatuh cinta itu segalanya untuk yang dicintai. Jadi ini rumus pertama. Marilah kita posisikan diri kita ini sebagai hambanya, yang patuh apapun yang diinginkan oleh yang kita cintai. Terus, nah, yang kedua, bagaimana Pak cara saya menempuh jalan menuju mahabbah, menuju cintanya Allah? Yaitu tazkiyatun nafs. Jadi membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu, atau bagaimana hati dapat berangkat menuju Allah sementara ia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap hadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Lalai itu kalau dalam dunia tasawuf oleh para sufi itu disebut junub, hadas besar. Lalai itu kan lupa pada Allah, tidak sadar adanya Allah. Atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia sementara ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi nafas kita, jiwa kita, hati kita, seperti di Syekh Abdul Qadir Jailani minggu lalu dijelaskan adalah wadahnya rasa cinta itu. Adalah tempat di mana cinta pada Allah bersemayam. Tapi bagaimana Allah bisa hadir dalam jiwa kita kalau jiwa kita kotor? Kalau jiwa kita penuh dengan hal-hal duniawi? Bagaimana kita bisa bergerak menuju Allah kalau kita masih terikat, terbelenggu oleh syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan duniawi kita? Bagaimana kita semangat untuk menuju Allah, wong kita ini banyak lalai, keliru terus, meleset terus. Bagaimana kita bisa mencapai makrifat kalau kita sendiri tahu kita ini salah, belum total menomorsatukan Allah, tapi tidak tobat-tobat. Teman-teman ini kan kayak saya, dosanya oke, sering melakukan salah-salah, keliru-keliru, yakin dan sadar. Tapi disuruh tobat yang beneran itu ragu-ragu. Istighfar sih kita itu, tapi kalau ditanya total bener nggak ngulang itu kita masih maju mundur. Nah ini menunjukkan kita tidak terlalu serius. Lawang tidak serius gitu kok ingin makrifat, kok ingin mencapai mahabbah, kok ingin jiwanya jernih. Tidak bisa kayak di Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin lah. Kalau wadahnya kotor, cerminnya kotor, sebagus apapun gambar tidak terlihat. Kalau ada bejana kok kotor, meskipun diisi air jernih, air jernihnya jadi air keruh.
Nah, jadi strategi menempuh cinta yang kedua adalah tazkiyatun nafas. Ini masih berhubungan dengan tazkiyatun nafas ya. Kata Allah, kadang-kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Jadi Allah itu sangat penyayang pada kita. Tidak selalu Allah nunggu ibadah kita yang serius baru Allah melimpahkan cahaya. Tidak selalu Allah nunggu prestasi-prestasi religius spiritual kita baru Allah menganugerahkan ma'rifat. Tidak selalu begitu. Kadang-kadang Allah itu menganugerahkan cahaya. Mungkin pada orang yang dia selama ini banyak dosa, tiba-tiba dilimpahi oleh Allah cahaya. Kita juga mungkin masih banyak dosa, mungkin saja dilimpahi oleh Allah cahaya. Makanya yuk kita bersihkan terus jiwa kita. Siapa tahu tiba-tiba kita dilimpahi Allah cahaya. Banyak orang yang mungkin dilimpahi oleh Allah cahaya, tapi dia tidak tahu karena hatinya masih penuh dan sibuk dengan hal-hal duniawi yang selain Allah. Ya kalau kamu sibuknya di situ, ya hadirnya cahaya ilahiyah itu ya tidak ada gunanya. Cahayanya balik lagi, wong kamu cuekin. Kamu sibuk dengan hal lain yang bukan Allah. Akhirnya kata Syekh Ibnu Athaillah, ya cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, ya tazkiyatun nafas, kosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang jalan cinta selanjutnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, yuk mari sadari makom kita. Ya kita ini, kan saya bilang tadi ada makom-makom yang kita daki, yang puncaknya mahabbah. Ya mungkin kita ini sedang di perjalanan makom-makom itu. Tadi makom 10, 9 tadi dari taubat sampai mahabbah. Mungkin kita ada di salah satu terminalnya. Atau jangan-jangan kita masih belum menginjak salah satu tangga itu pun. Tapi yang jelas orang itu harus sadar makomnya. Misalnya begini, kata Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini di bagian awal kitab Hikam itu. Kata beliau begini. Keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab, adalah termasuk bisikan syahwat yang sama. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah satu kemerosotan dari himmah yang luhur. Nah, coba kita pahami pelan-pelan ya. Ini hubungannya dengan makom. Ada orang itu yang makomnya tajrid, ada orang yang makomnya asbab. Makom tajrid itu orang yang sudah total memasrahkan hidupnya kepada Allah saja. Jadi dia sudah tidak ngurusi, tidak mikir, tidak sibuk, tidak peduli dengan dunia. Semuanya dipasrahkan pada Allah saja. Dia hanya melaksanakan kewajiban mendekat, muqarabah, muraqabah, dan mencintai Allah saja. Ini orang di makom tajrid. Ya mudahnya ini para aulia, para wali, para kekasihnya Allah. Orang-orang yang di makom tajrid ini, lupa kan orang butuh makan, butuh bekerja. Kalau orang makomnya tajrid, dia pokoknya pasrah sama Allah sepenuhnya. Nah, nanti kalau lapar ya sudah dipasrahkan pada Allah. Ini gaya tajrid. Ya biasanya orang yang pasrah pada Allah total, nanti Allah hadir untuk ya
memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin makanya kan banyak cerita-cerita para wali itu sedang butuh apa, ingin apa, tiba-tiba saja datang, hadir, dan lain sebagainya. Ini orang di makom tajrid. Memang totalitas hidupnya untuk Allah saja. Tapi ada orang seperti kita. Ini orang di makom asbab. Masih butuh mencari nafkah, masih butuh menafkahi, masih harus melakukan ini biar itu dan lain sebagainya. Ini orang yang di makom asbab. Tajrid dan asbab ini dua-duanya baik. Dua-duanya punya jalan menuju Allah. Dua-duanya punya kebaikan-kebaikannya sendiri. Nah, yang keliru apa? Orang yang tidak sadar makomnya. Orang yang makomnya asbab tapi gaya seolah-olah makomnya tajrid. Orang, atau sebaliknya, orang yang sudah tinggi makomnya kok malah merosot, menurunkan level jadi asbab. Jadi tak kasih contoh ya. Kemarin kan banyak itu orang yang misalnya begini. Sudahlah, tidak usah prokers, tidak usah pakai masker, tidak usah jaga jarak. Pasrah saja pada Allah. Kalau Allah memberi sakit, ya biar saja sakit. Kalau Allah, kita bisa ngomong begini, itu harusnya makom kita sudah tajrid. Jadi yang memang totalitas hidup kita sepenuhnya kita serahkan pada Allah, dan memang kita tidak mikir dunia lagi sudah. Tapi apa kita memang sudah nyampe makom itu? Kalau belum nyampe ya sebenarnya kita ini masih asbab. Kalau lapar ya cari makan, kalau haus cari minum, kalau ngantuk ya tidur. Kita masih ada di makom asbab. Jadi orang di makom asbab itu ya bekerja, mencari rizki, nanti kemudian mentasarufkan rizki dan lain sebagainya. Kita masih di makom asbab. Nah, tidak kok sejak awal sudah bilang, sudahlah pasrahkan saja pada Allah. Nanti kan kalau saya ditakdir dapat kerjaan, ya dapat kerjaan. Bahwa saya terserah saja semuanya pada Allah. Tidak begitu. Kita ini orang di makom asbab masih ada. Jadi masih belum pantas ngomong seperti orang yang makomnya tajrid, seperti para wali. Jadi kita masih terkena hukum sebab akibat. Jadi orang yang masih di makom asbab kok gayanya kayak orang di makom tajrid, itu namanya syahwat. Sebaliknya, orang yang sudah tajrid kok kemudian menyibukkan diri dengan dunia seperti orang di makom asbab, itu namanya merosot. Jadi yuk teman-teman disadari makomnya ya, meskipun saya tahu sebagian besar yang ikut ngaji ini kan makomnya asbab. Saya tidak tahu kalau ada satu dua yang sudah wali, aku ya nggak ngerti. Ini ya secara umum mungkin asbab ya. Jadi diikhtiari, ditawakali seperti makom-makom yang dijelaskan tadi. Setelah tawakal, terus nanti akan muncul mahabbah. Jadi kalau sudah mahabbah, nanti buahnya makrifat. Baru mungkin kita bisa mengklaim tajrid bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Jadi jalan cinta juga sadari makom kita. Kita mencintai Allah sesuai kapasitas, kemampuan, dan kedudukan atau makom kita. Jadi tidak kok, wah saya mau ninggalkan dunia sepenuhnya, hidup di hutan untuk Allah saja. Nah, itu tidak sadar makom. Apa ya bisa, wong yo disuruh sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong, sekarang mau uzlah menjauh dari enggak lah. Kita belum nyampe ke sana. Ya, disadari saja kita masih di makom asbab. Bukan jelek. Setiap makom ada rumus kebaikannya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, menempuh jalan cinta menuju Allah adalah menguatkan hati untuk tidak tergoda apapun selain Allah. Jadi berarti apa? Menjaga diri dari distraksi-distraksi. Nah, ini jalan menuju Allah.
Kata Syekh Ibnu Athaillah, himmah seorang salik tidak akan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani. Hawatiful hakikoh atau suara-suara hakikat, hawatiful hakikoh akan berseru padanya, apa yang engkau cari masih di depanmu. Saat terlihat keindahan alam, hakikatnya akan menyeru padamu, kami hanyalah ujian atau fitnah, maka janganlah engkau kafir. Jadi maksudnya begini, orang di makom tajrid tadi mungkin dia mendapatkan nikmat terbukanya hijab, sehingga menyaksikan hal-hal yang luar biasa, atau mendapat karomah-karomah dari Allah. Loh, banyak orang terdistraksi ketika dapat keistimewaan-keistimewaan dari Allah ini. Tapi dengan himmah yang kuat, seorang salik yang sudah tajrid itu harusnya tidak tergoda. Orang yang mendapatkan karomah dari Allah misalnya, saat itu juga dia akan mendengar suara-suara kebenaran, suara-suara hakikat, yaitu apa? Apa yang engkau cari masih ada di depanmu. Jadi apa yang engkau cari masih ada di depanmu itu belum karomah-karomah, keistimewaan-keistimewaan yang kamu peroleh, itu bukan tujuanmu. Tujuanmu itu Allah. Jangan sampai tertipu oleh ini semua. Jadi kan ini berat, kadang-kadang orang itu ketika diberi Allah keistimewaan itu justru lupa bahwa tujuannya bukan itu, tujuannya ya Allah. Maka teman-teman juga begitu, kalau sedang dapat nikmat besar, tolong jangan terdistraksi, ingat-ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Bukan itu. Kok tiba-tiba dapat rezeki besar, bukan itu yang finalnya. Kok tiba-tiba teman-teman mendapat anugerah apa? Bukan itu finalnya. Apa yang engkau cari masih di depanmu, yaitu Allah. Demikian juga hal-hal duniawi, keindahan alam dan lain sebagainya. Dengarkanlah semuanya menyeru. Ini sebenarnya ayat. Innama nahnu fitnatun fala takfir. Kami ini hanyalah fala takfur. Kami ini hanyalah batu ujian atau fitnah. Maka janganlah kufur. Jadi kufur itu membelakangi Allah, menutupi kebenaran. Tidak. Jadi kalau ketemu indahnya dunia apapun itu, ingat-ingatlah itu fitnah. Innama nahnu fitnatun. Jangan sampai menggiring kita berpaling dari Allah, fala takfur. Jadi jalan cinta itu jalan istiqomah. Pokoknya menuju Allah, demi Allah, dan untuk Allah saja. Jadi ingatlah apa yang engkau cari masih di depanmu. Ingatlah ketemu apapun, mereka semua bersuara meskipun kita tidak mendengar. Kami hanyalah fitnah, ujian bagimu, maka janganlah engkau kafir. Nah, ini rumus-rumus untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, penting juga kita mencari sahabat, teman, relasi yang mendukung jalan kita. Makanya para sufi itu selalu menganjurkan mencari guru, mencari teman, murid sama-sama bareng-bareng, nanti yang dari situ lahir torikot. Jadi apa? Mudah kalau bareng-bareng. Kalau kita sedang puasa, kalau bareng-bareng kan enak. Tapi kalau puasa sendirian kan berat. Di rumah bertiga, berempat, berlima, saya puasa sendirian. Itu kan berat. Tapi kalau di rumah berlima puasa semua kan enak. Makanya dalam dunia tasawuf itu kan ada namanya torikot, persaudaraan spiritual. Kenapa? Karena bareng-bareng. Makanya fungsi teman penting. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak membimbing ke jalan Allah. Jadi, kalau
Pak, teman saya kayak gitu semua ya Pak. Semua isinya yos pokoknya dunia kabeh, nggak ada yang mendekat pada Allah. Ya dikurangi, dibatasi. Kuatirnya tadi menurunkan makom kita, menurunkan level kita. Boleh jadi engkau berbuat buruk, tetapi tampak olehmu sebagai kebaikan. Lantaran engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Jadi kalau kalian misalnya mudahnya ya perampok besar melihat copet kecil, itu kan bagimu kalau ada copet kecil, Allah biasa itu apa, itu masih lumayan lah daripada saya. Itu kan yang besar. Nah kalau kamu punya sahabat yang tingkah lakunya lebih buruk, sangat jauh darimu, kadang-kadang keburukanmu itu oleh dia disebut sebagai kebaikan. Dan ini bisa menghalangimu, menciptakan hijab, menciptakan jarak darimu di hadapan Allah. Jadi kan kadang-kadang ada teman itu kan yang ala cuma nyontek sedikit aja ndak apa-apa, ala bohong kecil aja, saya kalau bohong urusan gede-gede, kamu gitu aja kok gelisah. Itu kan membuat kita kemudian merasa nyaman dalam keburukan. Nah ini pengaruhnya teman. Maka hati-hati dengan teman, dengan sahabat. Jadi cari sahabat yang mendukung perjalanan kita. Pak nanti aja loh Pak, kalau sudah tua-tua sedikit, kalau ada ya monggo saja kalau prinsipnya begitu. Tapi diingat-ingat umur dan usia tidak ada yang tahu. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau sadar kebenaran, kebaikan, dan kita mampu mewujudkannya, melakukannya, ayo kita mulai sekarang. Ya tentu saja step by step, setahap demi setahap. Jadi ini rumus selanjutnya menurut Syekh Ibnu Athaillah untuk menuju Allah. Nah, tahap selanjutnya dalam menemukan jalan cinta adalah tidak belok, tidak balik, baik ketemu kelapangan atau ketemu kesempitan. Allah melapangkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan. Dan Dia melepaskanmu dari keduanya agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selainnya. Jadi aforisma ini, kalimat ini dari Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita bahwa jangan terpengaruh oleh kelapangan atau kesempitan. Jangan terpengaruh oleh situasi menang atau kalah. Memang sengaja dipergilirkan oleh Allah. Biar apa? Biar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Jadi ini pelajaran dari Syekh Ibnu Athaillah ya Pak. Hidup ini loh kok ya kadang seneng, kadang susah. Apa ndak bisa sih Allah itu bikin seneng terus atau yang jahat itu bikin saja susah terus? Ndak. Itu hikmahnya antara lain apa? Agar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Dia. Kalau ada sesuatu kok membuat enak terus, senang terus, itu kan menjebak kita. Akhirnya kita tergantung pada hal itu. Tapi kalau kadang enak sesuatu itu, kadang juga tidak enak, itu kan membuat kita tidak terlalu terikat. Enggak, kadang-kadang tidak enak juga, kadang-kadang kalah juga misalnya. Nah itu kita lebih mudah untuk tidak tergantung. Tapi kalau kita hidup kita ini enak terus, nyaman terus, itu sulit kita tidak tergantung. Jadi mesti enak atau mesti tidak enak itu biasanya menyulitkan. Hidup ini gonta-ganti, asal kita jangan terjebak di situ. Senang alhamdulillah, tidak senang juga kembalikan semua pada Allah. Wong semua ketetapannya. Dan bergilir pasti, tidak ada kok senang itu terus, tidak ada. Sedih terus juga tidak ada. Hidup ini longgar sempit, biasa saja.
Itu memang ketetapannya Allah agar kita tidak tergantung. Biar satu-satunya ketergantungan kita yang pasti ya hanya Allah saja. Nah, terus kalau ini sudah banyak penjelasannya ya sejak minggu yang lalu, yaitu menomorsatukannya. Jadi Allah harus selalu nomor satu. Jangan sampai dinomorduakan dalam hal apapun. Siapa yang mengenal al-haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakannya dari segala sesuatu. Jadi, ya kalau kita mencintai Allah, segala sesuatu ya untuk Allah saja yang kita utamakan, kita nomor satukan. Dalam hidup kita ini ya ada macam-macam masalah, macam-macam problem, tabrakan berbagai kebutuhan, kepentingan. Rumusnya jangan lupa Allah tetap harus dinomorsatukan, diutamakan.